Nah, saya agak kaget mendengar bahwa polisi menyita beberapa buku dari seseorang, termasuk bukunya Magnus, Frans Magnus Suseno. Beliau ini adalah seorang pastor, ahli filsafat, sekarang masih mengajar di universitas, di Sekolah Tinggi Dryarkara, sekolah Katolik yang terbaik, dan pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionis ditulis oleh beliau. Ini justru menunjukkan bagaimana kelemahan-kelemahan dari pemikiran Karl Marx itu. Judulnya saja dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme. Dan yang nulis ini adalah orang yang betul-betul ngerti gitu. Dia orang Jerman yang tapi sudah warga negara Indonesia, pastor, tahu betul filsafat dan sebagainya. Jadi ya tolonglah kalau mau melihat buku harus tahu isinya juga. Nanti karena justru akan menjadi persoalan kalau tidak tahu isinya lalu terus digerbek begitu aja. Ya. Tapi kita memahaminya gimana, Pak? Ya saya artinya begini, dalam konteks sekarang dunia udah berubah kan, komunisme udah tinggal berapa negara komunis, dan yang komunis itu sekarang juga sudah tidak komunis murni. Tiongkok misalnya, Cina, udah partai komunisnya itu hanya sekedar untuk mengikat diri mereka, tetapi pelaksanaan daripada itu sudah kapitalisme pemerintah. Tapi kalau dari penyitaan buku gitu kan, buku di situ. Iya, makanya jangan lagi dilakukan. Ya. Jadi kalau mau mengambil buku-buku, ya harus tahu juga. Dan sebenarnya nggak ada buku yang bisa disita ya. dalam pengertian ilmu, ya tidak. Mahasiswa harus membaca semua buku yang mungkin untuk menambah pengetahuannya. Dosen pun tidak bisa tidak harus membaca. Ya seperti saya katakan tadi, sebelum saya ngajar, saya membaca sekian banyak buku dulu untuk saya sampaikan di depan kelas. Kalau enggak ya enggak. Nggak bisa. Nggak bisa saya memberikan kuliah tanpa membaca buku dulu. Nggak bisa. Kalau mengulang-ulang ya nanti Sujatmoko mengetawain saya. Karena itu salah satu pesannya. Kalau menerangkan atau menulis sesuatu jangan diulang kembali. Gitu. Jadi tanggapan terakhir buat penyitaan buku ini bagaimana? Iya, janganlah, gila. Biarkan aja lah. Namanya sekarang keadaan sudah berubah. Orang sudah membaca semua dan sudah ya sudah seperti keadaan sekarang lah. Kalau mau seperti dulu, Bush itu kan kerjasama dengan Cina yang komunis. Iya kan? Mau apa itu? Apakah harus dilarang? Tuh, urusan polisi, tapi saya hanya meminta agar supaya membaca itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi siapapun. Bahkan bagi seorang yang sudah merasa dirinya intelektual, dosen, tidak bisa tidak harus membaca. Terutama sekarang, sebenarnya yang harus dipikirkan adalah
tolong mahasiswa jangan menggantungkan diri sama internet. Karena apa? Internet itu isinya ya mungkin benar ya. Tapi sebuah buku yang ditulis secara serius itu jauh lebih berharga daripada sekedar kita peroleh informasi dari internet. Iya, ada dua kemungkinan. Kita baca buku itu karena judulnya kita senang. Masalahnya juga kita tahu. Jadi terbaca. Atau kita dipaksa oleh karena kita mau ujian misalnya. Itu bisa. Tapi saya lebih banyak tidak terpaksa membaca. Karena ya saya senang aja. Soalnya saya sudah menulis cerpen waktu masih SMP. Lalu saya sudah membaca buku sejak saya SMP dan SMA sampai sekarang. Jadi itu tergantung pribadi juga sih. Jadi tetapi saya percaya tidak mungkin Anda bisa menjadi pemikir yang baik atau berpikir secara baik tanpa membaca. Nggak mungkin. Mahasiswa kalau sekedar mau lulus mungkin bisa membaca, tapi setelah lulus dia akan kembali jadi bodoh. Karena kan dia memang membaca buku hanya untuk lulus kan. Setelah lulus dia dapat pekerjaan, dia nggak pernah mau baca lagi. Ya kembali jadi bodoh kan. Itu. Iya, jadi apa yang saya terangkan tadi ya sederhana. Pertama, Anda harus bersedia untuk belajar, dalam arti kata membaca, menulis, dan sebagainya. Yang kedua, harus juga bersedia untuk memperhatikan tingkah laku dari berbagai pemimpin dunia. Ya, saya sejak masih SMA sudah membaca bukunya Yamin, berusaha kenal Soekarno, berusaha kenal Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan seterusnya. Itu waktu saya masih SMA. Sudah berusaha. Karena Juanda itu unik. Uniknya apa? Uniknya dia tidak partai. Dia cuma orang Muhammadiyah. Tapi semua orang percaya pada dia. Semua orang menghargai dia. Padahal dia bukan orang partai. Dia hanya seorang Muhammadiyah. Tapi memang dia juga adalah orang pertama yang merancang Bappenas. Kalau nggak salah malah dia sekretaris yang pertama. Jadi hal-hal seperti ini. Dan membangun pribadi seperti itu tidak mudah. Diperlukan waktu belajar, diperlukan kemampuan untuk melihat orang, memperhatikan. Saya pernah diajar oleh seorang pemimpin satu lembaga besar. Tapi setelah pensiun saya kenal baik. Dia bilang pada saya begini, kalau kamu mau melihat bagaimana jalannya negara, maka kamu harus tahu biografi dari macam-macam orang yang berada dalam negara itu, yang memegang peranan penting dan punya pengaruh tertentu. Kamu harus tahu itu kalau mau mengetahui jalannya sebuah negara. Itu nasihat dari seorang yang pernah memegang lembaga besar di negara.